Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Layang-layang disita petugas bandara, anak-anak di Kota Tangerang menangis. Suami istri cekcok, anak umur 4 tahun di Tangerang Selatan justru tewas dianiaya. Pemulung renta di Lebak mengurus anak lumpuh layu dan bergizi buruk. Seperti inilah kondisi gedung Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Matlahul Anwar Hayatul Jadidah yang terletak di Desa Marga Mulia, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak. Bangunan sekolah yang digunakan puluhan anak untuk menuntut ilmu ini kondisinya sangat memprihatinkan. Banyak bagian kelas yang sudah mengalami kerusakan parah, mulai dari ruang kelas yang nyaris roboh, atap bocor, hingga meja dan kursi belajar yang tidak layak pakai. Bahkan siswa kelas 6 terpaksa belajar di saung atau gazebo sederhana karena ketiadaan ruang kelas. Menurut Kepala MI Matlahul Anwar Hayatul Jadidah, kerusakan bangunan sekolah sudah terjadi sejak tahun 2014. Pihak sekolah sudah berusaha mengajukan bantuan lewat proposal, bahkan melalui aplikasi SIM Sapras Kementerian Agama, tapi sampai sekarang belum ada hasil. Kenapa nggak enaknya? Karena kalau hujan suka kehujanan, buku-buku pada rusak. Oh, pada rusak. Emang sekolahnya kenapa, bocor atau gimana? Itunya ditebang. Oh, gentengnya bocor. Terus nyaman gak sih belajarnya kalau seperti itu? Nggak nyaman ya? Ya gedung baru aja. Gedung baru. Sejumlah siswa mengaku sangat tidak nyaman dengan kondisi ruang kelas, terutama saat musim hujan karena ruang kelas yang bocor. Punya mandat untuk mengurus MI Cimerak, Hayatul Jadidah MI Cimerak. Dari situ saya lihat bangunan udah pada rusak semua. Ya artinya udah nggak layak lah untuk melaksanakan KBM di ruangan. Nah, saya berupaya melalui proposal bahkan ke Kementerian ke Departemen Agama di pusat, karena ruhnya harus ke pusat semua. Itu tiap tahun tiap ada peluang ngajuin Sapras lewat online, kita mengajukan bahkan bisa diperiksa di online di SIM Sapras itu rusak gitu bangunannya, dan foto dokumen di situ terbaru semua ada. Terus gimana Pak hasilnya setelah usulan itu Pak? Nah, dari situ saya pantau terus di aplikasi Sapras Kemenag Pusat, belum beruntung. Siswa dan guru berharap agar bangunan kelas di sekolah tersebut dapat segera direnovasi agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak. Seperti inilah kondisi Seli, remaja berusia 18 tahun, warga kampung Lebak Sambal, Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Terlihat tubuh Seli kurus dan lemah, bahkan untuk berjalan pun ia mengalami kesulitan. Kondisi ekonomi keluarga yang sangat terbatas membuat Seli tumbuh dalam keadaan fisik yang ringkih. Akibat keterbatasan ekonomi tersebut, membuatnya kesulitan mendapatkan asupan gizi sehingga rentan terhadap penyakit. Harli, sang ayah, hanya bekerja sebagai pemulung plastik bekas di area bantaran Sungai Ciujung untuk memenuhi kebutuhan harian dan membeli susu bagi anaknya. Sementara sang ibu pergi entah kemana. Menurut Harli, anaknya dulu sempat dirawat di rumah sakit di Rangkas Bitung selama 15 hari. Namun perawatan itu tidak berlanjut karena keterbatasan biaya dan kurangnya pendampingan. Walaupun dengan kondisi hidup yang kekurangan, dirinya akan terus menjaga anaknya dan mudah-mudahan dapat sehat kembali. 15 hari. Dia nggak mau ngurus lagi, kabur, dia kawin sama orang lain. Oh, jadi istri bapak kabur, kawin sama orang lain. Kawinnya sama orang tuanya. Waktu anak bapak umur berapa tahun tadi? 1,5 tahun. Sekarang udah berapa tahun anaknya Pak? Ini 18 tahun.
18 tahun. Berapa tahun? Ya? Dengan posisi ini. Penyakit apa katanya Pak? Hah? Penyakit apa? Pertamanya dari bayinya gigi buruk gitu. Oh, gigi Kontrol, buruk. jadi ininya jiwanya kurang dia di rongsen. Gigi buruk. Ya. Kurang. Berarti sudah berapa tahun ini gigi buruk Pak ke sini? Ya berapa tahun udah jadi meningkat bukannya sembuh malah ya. Pak, pernah dirawat ke rumah sakit nggak Pak? Pernah dulu tuh. Berapa kali, Pak? Waktu bayi satu kali. Gitu. Satu kali doang. Nggak ada yang ngurus. Kisah Sally menjadi potret nyata dari masih adanya warga di Banten yang hidup dalam keterbatasan dan luput dari perhatian program kesehatan dan kesejahteraan sosial. Diperlukan respons nyata dari pemerintah daerah Kabupaten Lebak untuk menyelamatkan masa depan Sally dan anak-anak lainnya yang senasib. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Ribuan masyarakat di Kabupaten Pandeglang mengikuti kegiatan pengobatan gratis yang diadakan oleh personil TNI Angkatan Udara. Ribuan warga rela mengantri lebih dari 1 jam untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Karya bakti pengobatan gratis ini dilaksanakan dalam rangka memperingati ke-78 tahun karya bakti TNI Angkatan Udara. Kegiatan ini diadakan di alun-alun Kabupaten Pandeglang. Pengobatan gratis yang bisa diikuti oleh warga diantaranya operasi bibir sumbing, kesehatan umum dan spesialis, operasi gigi hingga hitanan massal. Selain pengobatan gratis, TNI AU juga telah melakukan bakti sosial lainnya seperti renovasi fasilitas umum dan menyalurkan bantuan ribuan paket sembako. Menurut Kepala Staf Angkatan Udara, diharapkan masyarakat bisa merawat fasilitas umum yang sudah diperbaiki oleh pihak TNI. Ini kita melaksanakan bakti kesehatan, operasi bibir sumbing, kemudian pemeriksaan kesehatan umum dan spesialis, kemudian gigi, kemudian hitanan massal, dan pemeriksaan mata. Termasuk diantaranya pembagian alat-alat bantu kesehatan, misalnya kursi roda yang tadi sudah dilihat rekan-rekan semua, kaki palsu, kemudian alat bantu dengar dan kacamata baca. Sejumlah warga mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Udara. Bantu sangat membantu untuk kaum kita yang maaf nggak ada gitu. Jadi ini semua pengobatan ada di sini, sangat membantu. Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga digelar untuk semakin mendekatkan hubungan antara TNI dengan masyarakat. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.